Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Anggicayanto, nomor NIM 0564052258. Saya akan menjawab 4 soal tugas 3 dasar-dasar penyuluhan. Soal 1 adalah perbedaan adopsi dan difusi inovasi pertanian. Adopsi adalah proses ketika seorang petani atau anggota kelompok tani mengenal sebuah inovasi, mempertimbangkannya, mencoba, dan akhirnya memutuskan untuk memakai inovasi tersebut. Fokusnya adalah kepada individu. Contohnya, berdasarkan wawancara yang pernah saya lakukan, anggota kelompok tani di desa saya mengadopsi sistem tanam jajar legowo setelah mereka mendapatkan sosialisasi dari penyuluh. Petani tertarik, kemudian mencoba, dan akhirnya mereka menerapkan sistem tanam tersebut karena hasilnya dianggap lebih baik. Sedangkan difusi adalah proses penyebaran inovasi ke masyarakat yang lebih luas. Fokusnya bukan per individu, tapi kelompok atau komunitas. Contohnya, setelah anggota kelompok tani berhasil panen dengan sistem tanam jajar legowo, masyarakat yang tidak tergabung dalam kelompok ikut mencoba karena mereka sudah melihat hasil yang nyata. Nomor 2, upaya penyuluh mempercepat difusi inovasi. Untuk mempercepat difusi, penyuluh dapat melakukan beberapa upaya, diantaranya: pertama, membuat percontohan agar petani bisa melihat bukti hasil inovasi. Kedua, melakukan latihan sambil praktek, karena petani lebih mudah memahami dari pengalaman langsung. Ketiga, mengajak petani yang lebih cepat mengadopsi sebagai contoh bagi petani lain. Keempat, mengadakan pertemuan atau diskusi kelompok secara rutin. Kelima, menggunakan media sederhana seperti brosur, WhatsApp group, atau video pendek untuk menyebarkan informasi. Penyuluh juga perlu mendampingi saat uji coba inovasi dan memastikan inovasi tersebut sesuai dengan kondisi lokal yang ada. Pertanyaan nomor 3, mengapa disebut penyuluhan partisipatif dan karakteristiknya? Penyuluhan disebut partisipatif karena petani tidak hanya menerima materi, tetapi ikut terlibat aktif dalam menentukan masalah, mencari solusi, sampai mengevaluasi hasilnya. Jadi prosesnya lebih banyak dilakukan bersama, bukan hanya melakukan instruksi dari penyuluh. Karakteristiknya antara lain: petani menjadi subjek bukan objek, keputusan dibuat bersama, kegiatan banyak dilakukan melalui praktek di lapangan, masalah yang dibahas sesuai kebutuhan petani, hubungan penyuluh dan petani bersifat kemitraan, dan proses kegiatannya lebih banyak diskusi dan musyawarah. Nomor 4, perbandingan pendekatan laku dan pendekatan partisipatif. Pendekatan laku atau latihan kunjungan bertujuan untuk mentransfer teknologi dari penyuluh kepada petani. Sasarannya biasanya petani contoh. Kegiatannya terjadwal dan terstruktur dengan metode latihan serta kunjungan rutin. Dalam pendekatan ini, penyuluh berperan sebagai instruktur atau pemberi materi. Sedangkan pendekatan partisipatif lebih menekankan keterlibatan penuh petani. Tujuannya membantu petani memecahkan masalah mereka sendiri. Sasarannya seluruh anggota kelompok. Organisasinya fleksibel sesuai kebutuhan petani. Metodenya berupa diskusi, musyawarah, dan praktek bersama. Dalam pendekatan ini, penyuluh berperan sebagai fasilitator dan pendamping, bukan pengajar utama. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.